Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang matematika wajib yang ada di kelas 11. Bersama saya, Mas Trisno, Pak Trisno, atau Dek Trisno. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat pada kalian semua yang telah naik kelas ya, ke kelas 11. Walau di pertengahan jalan kemarin di kelas 10-nya sempat terkena serangan si COVID ya. Jadi di semester yang kedua kita semua belajar dari rumah atau secara online. Dan luar biasanya kalian dapat melaksanakan itu dan dapat naik kelas. Oke, sekali lagi selamat. Dan berhubung si COVID ini belum kunjung pergi, masih betah kali ya di sini. Jadi terpaksa kita semua harus melakukan BDR selama beberapa waktu ke depan sampai si COVID ini pergi. Oke. Jadi materi di kelas 11 ini, di kelas 11 nanti kita akan belajar tentang induksi matematika. Kemudian ada barisan dan deret. Kemudian ada program linear, matriks, dan juga transformasi geometri. Itu untuk di semester yang pertama. Semester yang kedua, nanti kita akan belajar tentang limit fungsi, turunan, dan juga integral. Nah, ini kan di semester pertama kita mulai dulu dengan materi induksi matematika. Oke, sebelum kita masuk ke induksi matematika, di dalam pembuktian matematika, kita sering menemukan sebuah pembuktian. Setiap rumusan atau pernyataan dapat diterima benar, tapi harus didahului dengan pembuktian. Nah, pembuktian ini nanti ada 3 cara, yaitu pembuktian langsung, tidak langsung, dan juga induksi matematika. Pembuktian secara induksi matematika dapat digunakan untuk membuktikan perumusan-perumusan yang variabelnya merupakan anggota dari himpunan bilangan asli. Dan variabel pada umumnya dinyatakan dengan huruf N. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk pembuktian induksi matematika ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu basis induksi, yaitu dengan cara N sama dengan 1. Oke, untuk langkah yang keduanya ada hipotesa induksinya, hipotesa induksi, atau dengan cara N sama dengan K. Dan yang ketiga, pembuktiannya yaitu dengan N sama dengan K plus 1. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama, dengan kita misalkan N sama dengan 1. Yang kedua, N sama dengan K. Dan yang ketiga, N sama dengan K plus 1. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat contoh di sebelah ini. Oke? Jangan kemana-mana. Nah, untuk pembuktiannya, kan ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama, kita buktikan bahwa N sama dengan 1. Nah, N yang di kanan dan N yang di kiri kita ubah semuanya menjadi 1. Ini kan N ya, langsung kita ganti dengan 1. Nah, N yang di kanan juga sama. Ini kan N jadinya 1, kurung buka, N dirubah jadi 1 lagi, plus 1 per 2. Nah, kita akan menyamakan apakah ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Kalau sama berarti terbukti. 1 sama dengan, yang dalam kurung kita hitung dulu ya. 1 tambah 1 berapa?
Kan 2. 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, jadi yang kanan dan yang kiri sama-sama 1 ya, berarti terbukti. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu N sama dengan K. Nah, langkah yang kedua juga masih gampang. Kan tinggal kita tulis aja nih hurufnya, angkanya. 1 plus 2 plus 3 plus titik 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 plus. Nah, ingat N-nya kita ganti dengan huruf K. Sama dengan yang di kanan juga sama. N-nya diganti dengan huruf K. Ini juga sama. K jadinya 1/2. Nah, gampang kan? Langkah yang pertama tinggal N-nya diganti dengan 1. Yang kanan dan kiri sama-sama diganti 1 ya. Setelah itu kita hitung harus kanan dan kiri sama-sama sama. Kalau sama berarti terbukti. Langkah yang kedua tinggal yang huruf N, nih N sama N kita ganti dengan huruf K. Oke, bisa ya? Selanjutnya tinggal langkah yang ketiga. Kan langkah ketiga berhubungan dengan langkah yang kedua. Berarti langkah yang keduanya nih kita tulis saja. Kan 1 plus 2 plus 3 plus titik 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 plus K. Nah, sama ya, langkah keduanya sampai plus K. Kemudian kita tambahkan lagi dengan rumus awalnya nih. Rumus awalnya kan ditambah apa nih? Ditambah N. Sama dengan, hasilnya sama ya yang sebelah kanan. N dalam kurung N plus 1/2. Nah, kemudian ingat nih, yang ketiga langkahnya apa nih? N sama dengan K plus 1. Berarti ada huruf N, kita ganti dengan K plus 1. Nah, sebelum kita ganti N-nya dengan K plus 1, kita lihat dulu nih. Lihat 1 plus 2 plus 3 sampai plus K. Sama ya, sama dengan langkah yang kedua. Berarti yang 1 sampai K kita ubah saja dengan K plus 1/2. Oke? Ini dari 1 sampai K kita ubah jadi K plus 1/2. Oke, setuju? Dari 1 sampai K kita kan sama dengan nih. Berarti kita ganti aja nih. Jadi K plus 1/2. Selanjutnya N-nya kita ganti dengan K plus 1. Kita kurungin dulu. Sama dengan N-nya juga sama nih. Kita ganti dengan K plus 1. Berarti K plus 1 kita kurungin. N-nya juga sama nih. Diganti K plus 1. Kita kurungin juga ya. Nah, kemudian ini kan N-nya diganti K plus 1. Berarti masih ada nih satunya nih. Apa? Plus 1-nya. K plus 1-nya ini yang pertama dari rumusnya. Kalau plus 1 yang ini, kita tulis ulang lagi. Per 2. Apakah sudah selesai? Belum, masih banyak lagi. Kita tinggalkan dulu yang pertama. Nah, sampai di sini, kita akan menyamakan seperti tadi. Yang sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan. Oke, jadi yang kita samakan itu yang kiri. Jadi yang kanan kita biarkan saja nih. Yang kanan itu udah pasti betul. Kita yang kiri yang mau kita samakan dengan sebelah kanan. Jadi yang kiri itu udah pasti sama. Tinggal yang kiri aja nih kita otak-atik. Nah, di sini nih. Di sini ada penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat ya. Ini K plus 1. Nah, sebenarnya K plus 1 ini ada pernya juga. Yaitu berapa? Oke. Plus 1 ya. Kan semua bilangan kalau dibagi 1 hasilnya tetap dirinya sendiri, yaitu K plus 1.
Setelah itu kita samakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya 2, ini penyebutnya 1. Nah, biar sama gimana? Maka yang belakang kita kalikan dengan 2. Oke, berarti yang bawah nanti kita kali 2, yang atas juga dikali dengan 2. Berarti penyebutnya sudah sama-sama ya. Ini 2, ini jadi 2. Kan 1 dikali 2, 2. Jadi yang depan kita biarkan. K plus 1. Nah, ditambah, ini kan dikali 2 ya. 2 kali K. 2K. 2 kali 1. 2. Oke. Kemudian, ini ada dalam kurung. Kita kalikan dulu. K kali K. K kuadrat. K kali 1. Yaitu K. Ditambah, yang belakangnya kita tulis ulang. 2K plus 2. Per 2. Nah, di sini ada yang sejenis ya, yaitu K sama 2K. Kita jumlahkan dulu. Jadi kan K kuadrat ditambah K ditambah 2K kan 3K plus 2 per 2 ya. Ini ada per 2-nya. Nah, apakah sudah sama dengan yang di atas? Kan belum ya. Jadi yang di atas tinggal kita apakan? Kita faktorkan. K kuadrat kan berasal dari K sama K ya. Kemudian yang belakangnya, gimana cara memfaktorkannya? Kan kalau dijumlah hasilnya, kalau dikali hasilnya 2, dijumlah hasilnya 3. Kan faktor dari 2, saya tulis di mana ya? Di sini deh. Faktor dari 2 itu berapa? Yang dijumlah hasilnya 3. Kan 2 berasal dari 2 kali 1. Atau min 2 dikali min 1. Yang jumlahnya 3. Berarti yang mana? Yang 2 sama 1 ya. Nah, berarti kan di sini K plus 1, K plus 2 per 2. Nah, udah sama belum? Hampir sama ya, dikit lagi. Berarti tinggal yang di sini K plus 1. Nah, tinggal yang belakang nih kita otak-atik dikit lagi. K plus 2 kan berasal dari K plus 1 ditambah 1. Nah, iya kan? Per 2. Nah. Udah sama belum? Sama ya. Jadi di sini K plus 1, ini K plus 1, K plus 1, K plus 1, plus 1 per 2. Jadi terbukti. Oke, gimana? Udah bisa contoh yang pertama? Kalau gitu kita lanjut contoh yang kedua ya. Tapi sebelum lanjut contoh yang kedua, saya berharap kalian itu untuk yakin terlebih dahulu. Kalau sudah yakin, optimis, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang sesuai. Tapi kalau sudah pesimis terlebih dahulu ya entahlah. Oke, semangat, optimis, percaya diri. Lanjut contoh yang kedua. Contoh yang berikutnya, ini kan ada 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Oke, jadi langkah yang pertama sama ya seperti yang sebelumnya. Langkah yang pertama yaitu apa? Kan n sama dengan 1. Jadi yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanan n-nya kita ganti dengan 1. 2n berarti kan 2 dikali 1 min 1. Oke, sama dengan n kuadrat berarti 1 kuadrat. 2 dikali 1 kan 2. 2 dikurangi 1 kan sama dengan 1. 1 kuadrat yaitu 1. Kanan dan kiri sudah sama ya, berarti terbukti. Langkah yang keduanya, masih ingat? Apa yaitu? N sama dengan K. Sangat gampang ya langkah yang keduanya. Tinggal yang huruf N kita ganti dengan huruf
K. 1 plus 3 plus 5 plus 2N, berarti 2 dikali K. Ingat ya, N-nya diganti dengan huruf K. 2N jadi 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Lanjut, kemudian langkah yang ketiganya, N sama dengan K plus 1. Nah, N sama dengan K plus 1 ya. Jadi seperti tadi, kita tulis ulang dari sini. Nah, dari 1 sampai 2K-1 kita tulis ulang lagi. 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2K-1. Nah, tapi kita tambahkan lagi apanya? Rumus awalnya. Nih, 2N-1 sama dengan, hasilnya sama ya, N kuadrat. Nah, kemudian kita ingat lagi dengan langkah yang kedua. Dari 1 sampai 2K-1, hasilnya apa? Kan K kuadrat. Oke, jadi yang dari 1 sampai 2K-1 kita ganti dengan K kuadratnya. Oke, kemudian ditambah 2N. N-nya kita ganti dengan K plus 1. Jadinya 2, ini ada dalam kurungnya ya, K plus 1 min 1. Nah, sama dengan apa ini? N-nya diganti dengan K plus 1. Berarti K plus 1 kuadrat. Nah, setelah itu kita samakan ya, yang sebelah kiri harus sama dengan yang di sebelah kanan. Berarti yang kanan ini sudah finish nih. Kita harus samakan nanti. Jadi K kuadrat ditambah, kita kalikan ke dalam. 2 dikali K kan 2K. 2 dikali 1 kan 2. Kemudian dikurangi 1. Yang kan udah biarin. K kuadrat ditambah 2K. 2 dikurangi 1. Berapa? Kan 2 ya. Nah, setelah itu tinggal diapakan? Biar sama nih, jadi K plus 1 kuadrat. Nah, seperti tadi kita faktorkan. K kuadrat kita buat kurung 2 dulu. K kuadrat kan dari 2, K sama K. Kemudian faktor dari 1. 1 itu faktornya berapa? 1 itu kan faktornya dari 1 dikalikan dengan 1. Nah, bener ya, kalau yang dikali hasilnya C, dijumlah hasilnya B. 1 itu faktornya kan 1 dikali 1. Tapi kalau dijumlah hasilnya 2. Berarti sini ada K plus 1, di sini juga K plus 1. K plus 1, K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Udah sama belum? Hampir. Kalau perkalian bilangan yang sama, bisa kita tulis juga dengan K plus 1 kuadrat. Nah, berarti sudah terbukti ya. K plus 1 kuadrat, K plus 1 kuadrat. Oke, jadi langkah yang pertama, N-nya kita ganti dengan 1. Oke, yang N ini ganti dengan 1, N juga ganti dengan 1. Kanan dan kiri harus sama. Entah itu sama-sama 2, sama-sama 5, sama-sama 10, yang penting sama ya, kanan dengan kiri. Langkah yang keduanya, huruf N-nya diganti dengan huruf K. Nih, kan di ini 2N, jadinya 2K. N kuadrat jadi K kuadrat. Langkah yang ketiganya, langkah yang di langkah kedua, kita tulis ulang. Kemudian ditambahkan dengan rumus awal ini, rumus UN ya. Sama aja nih, sama kan? Sama dengan tetap nih N kuadrat. Setelah itu
Yang di langkah kedua kita gantikan dengan hasilnya saja nih. Jadinya K kuadrat ya. Yang 1 sampai K-1 diganti dengan K kuadrat. Kemudian yang 2N-1, N-nya diganti dengan K plus 1. Nih, 2N jadinya 2K plus 1. N-nya berubah jadi K plus 1 kuadrat. Oke, setelah itu kalikan ke dalam. Setelah dikalikan ke dalam, dijumlahkan, kemudian difaktorkan. Oke? Nah, bisa kan? Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap semangat. Belajar, dan sinau. Contoh yang terakhirnya, ada 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 plus 1 per N dikali N plus 1 sama dengan N per N plus 1. Kita akan buktikan ya apakah sama. Langkah yang pertama seperti biasa, yaitu apa? N sama dengan 1. Langsung kita ubah ya. Jadi ada 1 per N-nya diganti dengan 1. 1 plus 1 sama dengan N-nya diganti dengan 1. N-nya juga diganti dengan 1 plus 1. Kemudian 1 per, dalam kurung kita hitung dulu. 1 tambah 1, 2. 2 dikali 1, 2. 1 per 1 tambah 1 berapa? Kan 2. Oke. Jadi kanan dan kiri sama-sama setengah ya. Atau sudah sama. Berarti terbukti. Kita bisa lanjut langkah yang kedua. Langkah yang keduanya. Jadi di sini langkah yang pertama nggak harus 1 sama dengan 1 ya. Boleh 3 sama dengan 3, yang penting seimbang. Langkah yang keduanya kan N sama dengan K. Berarti tinggal kita tulis ulang. 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah titik plus 1 per. Ingat, tinggal kita apakan? Kita ganti ya, N-nya dengan huruf K. Berarti K plus 1 sama dengan, oke, jadi kan ini 1, tulis 1, N-nya diganti dengan K, N-nya diganti dengan K. Nah, ini 1 per K dalam kurung K plus 1. Yang di kanan juga sama, N-nya diganti dengan K. Berarti K per K plus 1. Oke. Yang pertama, tinggal N-nya diganti dengan 1. Kanan dan kiri ya. Nih, ini kan huruf N-nya diganti dengan 1. N-nya juga 1. Atas bawah juga diganti dengan 1. Tinggal kita hitung. Yang keduanya, N-nya diganti dengan K. Nih, semua yang N ganti dengan K, ganti dengan K, dengan K, dengan K juga. Langkah yang ketiga, apa? N sama dengan K plus 1. Jadi, ingat, langkah 3 berkaitan dengan langkah yang kedua. Berarti tinggal kita tulis ulang. Set, sampai sini. Kita tulis ulang ya. Jadi 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah titik plus 1 per K plus 1. Nah, tinggal kita tambah rumus awalnya tadi. Atau rumus UN ya. Yaitu berapa? Nih. 1 per N plus 1 sama dengan N per N plus 1. Oke. Jadi, kemudian diapakan? Yang dari langkah 2 ini, kan kayak kita copy aja nih. Kayak copy paste. Ya kan? Jadi yang di langkah kedua ini kan kepanjangan nih. Jadi kita ganti yang pendeknya aja.
Jadi diganti dengan K per K plus 1. Kan sama-sama. Udah sama dengan ya. Kalau sama dengan kan berarti sama. Yang panjang kita ubah jadi yang pendek. Yaitu K. Apa ya, pakai yang warna ini. Per K plus 1. Ditambah. Apa ini? Kan yang N-nya. N di sini nih. Kita ganti dengan huruf K plus 1. Jadinya 1 per K plus 1. Oke, N yang pertama diganti K plus 1. Kita kurungin dulu. Kemudian di sini juga sama. Kita panjangkan. K plus 1. Ada lagi ya plus 1-nya. Nah, kita kurungin dulu. Nah, sama dengan N-nya juga sama nih, diganti dengan K plus 1. Per K plus 1. Ini ya, N-nya diganti K plus 1. Ditambah 1. Oke, berarti yang langkah kanannya sudah sama, udah sampai nih. Tinggal kita samakan. Langkah yang di kiri harus sama dengan yang di kanan. Tinggal kita jumlahkan ya. Berarti di sini ada K per K plus 1 ditambah. Ini kita kalikan dulu. 1 per K plus 1. Ini ada K plus 1, ada lagi plus 1 lagi. Jadinya K plus 2. Nah. Kan kita mau menyamakan apanya? Penyebutnya ya. Ini kan cuma K plus 1. Ini K plus 1. Biar jadi sama ada K plus 2-nya. Berarti diapakan? Nah, berarti yang depan kita kalikan dengan K plus 2. Yang atas dikali K plus 2. Yang bawah juga dikali K plus 2. Jadinya ada K dikali K plus 2. Yang bawahnya juga sama. K plus 1-nya dikali K plus 2. Ya kan? Yang kan juga sama. 1 per K plus 1. K plus 2. Kalau penyebutnya sudah sama, kan tinggal kita apakan? Kita jumlahkan yang atasnya saja. Yang atas kita kalikan dulu, atau yang bawahnya kita tulis dulu deh. Karena kalau penjumlahan pecahan, tinggal kita tulis satu kali aja ya bawahnya. Jadi K plus 1, K plus 2. Oke, yang atasnya kita kalikan. K dikali K kan apa? K kuadrat. K dikali 2 sama dengan 2K ditambah 1. Sama dengan yang atas kita apakan? Seperti tadi, difaktorkan. K kuadrat kan dari K sama K. Faktor dari 1 yang dijumlah sini 2. Yaitu 1 kan berasal dari 1 kali 1. Jadi otomatis K plus 1, K plus 1. Yang bawahnya kita tulis ulang. K plus 1, K plus 2. Nah, udah sama belum sama yang tadi? Kan yang atas tadi K plus 1 per K plus 1 plus 1. Belum ya? Ini kira-kira ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama bisa kita coret. Ini ada K plus 1 dibagi K plus 1. Sisanya K plus 1 per K plus 2. Nah, biar sama. Nah, yang bawah ini kan K plus 1 plus 1. Yang ini bawahnya K per 2. K plus 2. Nah, seperti tadi. Yang atasnya K plus 1 per 2 ini kan dari 1 ditambah 1. K plus 1 ditambah 1. Nah, sama kan?
Jadi K plus 1 ditambah 1 kan jadinya K plus 2. Ingat ya, kalau di sini ada plus berarti bukan dikali, berarti ditambah. Nah, ini K plus 1, ini K plus 1, K plus 1, K plus 1 ditambah 1. Nah, jadi sudah terbukti. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan yang pertama di kelas 11 ini. Kalau perlu diulang lagi materinya, direview lagi dari depan, dipahami, dan yang pasti dicatat ya. Jadi untuk misalnya nanti ada ulangan atau ujian, kalian bisa baca-baca lagi dan insya Allah sudah paham lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.